Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran PPKN kelas 6 terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku dan berilah pemahaman yang baik. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini yang mau kita capai yang pertama, memahami hak warga negara berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, selain hak, kita juga akan memahami apa saja kewajiban kita sebagai warga negara berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembelajaran kita hari ini terkait dengan Quran Surah Al-A'raf ayat 56 yang berarti, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, dengan kesempurnaan diciptakannya bumi ini, sebagai warga negara yang baik, dengan hak dan kewajiban yang kalian miliki, silahkan dirawat bumi ini dengan baik dan berdoa kepada Allah semoga kita dijemput dalam keadaan yang baik. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Maka pergunakanlah hak dan kewajiban kalian dengan baik. Sebelum kita mengetahui hak dan kewajiban warga negara berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, baiknya kita terlebih dahulu mengetahui bagaimana sejarah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam sidang DPU PKI pertama, Dr. Rajiman Widioningrat mengajukan suatu masalah yang khusus yang akan dibahas pada sidang tersebut, di mana masalahnya adalah calon rumusan dasar negara yang akan dibentuk. Kemudian terpilihlah pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Muhammad Yamin mengemukakan pemikiran tentang dasar negara yang berisikan 5 asas dasar negara Indonesia, yaitu yang pertama pri kebangsaan, kedua pri kemanusiaan, ketiga pri ketuhanan, keempat pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Sedangkan pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengemukakan dasar negara yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, musyawarah, yang kelima, keadilan rakyat. Sedangkan pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mendapatkan kesempatan untuk mengucapkan pidatonya di hadapan sidang DPU PKI, di mana dia menjelaskan mengenai calon dasar negara yang terdiri atas 5 hal, yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya, sidang kedua yang terjadi pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar.
Setelah BPUPKI dibubarkan, maka dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketuanya. PPKI mulai melaksanakan tugasnya sejak 9 Agustus 1945 dan sesegera mungkin menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan kemerdekaan, terutama persoalan undang-undang dasar yang sudah ada rancangannya, yang semestinya akan diajukan kepada PPKI untuk diterima dan disahkan. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara Republik Indonesia disahkan dan ditetapkan oleh PPKI. Undang-undang tersebut telah mengalami amandemen atau perubahan sejak tahun 1999 sampai tahun 2002. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Letak perubahannya yang pertama masih sama ya, pembukaan. Kemudian pada sebelum amandemen itu disebut batang tubuh, sedangkan setelah amandemen disebut pasal-pasal. Sebelum amandemen 16 bab, 37 pasal, sama dan setelah amandemen. Yang berbeda, sebelum amandemen terdiri dari 65 ayat, di mana 16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri atas 1 ayat, dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri atas 2 ayat atau lebih. Sedangkan setelah amandemen itu sudah menjadi 195 ayat. 4 pasal aturan peralihan sebelum amandemen, sedangkan setelah amandemen hanya terdiri dari 3 pasal aturan peralihan. Dan sudah tidak ada penjelasan setelah amandemen. Hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur sedemikian rupa pada pasal 27 ayat 1 tentang hak kita memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Dengan pasal 27 ayat 2, kita berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 3, kita berhak dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28A sampai 28I ini terkait bagaimana hak asasi manusia. Sedangkan pada pasal 29 ayat 2, kita bebas memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Pasal 30 ayat 1, kita berhak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1, kita berhak memperoleh pendidikan. Selanjutnya pasal 33 ayat 3, kita juga mempunyai hak untuk memanfaatkan sumber daya alam. Pasal 34 ayat 1, sebagai warga negara yang termasuk fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Demikian hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, kita wajib membayar pajak yang diatur pada pasal 23A. Selanjutnya kita wajib menjunjung hukum dan pemerintahan yang diatur pada pasal 27 ayat 1. Kita wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang diatur pada pasal 27 ayat 3. Nah, pasal 28 ini tadi hak kita itu pasal 28A sampai 28I. Terakhir, pasal 28J ayat 1, kita mempunyai kewajiban untuk menghormati hak-hak asasi manusia yang diatur pada pasal sebelumnya. Sedangkan pada pasal 28.7 ayat 2, kita ini wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Pasal 30 ayat 1, kita wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan pasal 31 ayat 2, wajib mengikuti pendidikan dasar. Demikianlah penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih telah mengikuti video ini. Dukung terus channel ini
dengan cara subscribe, like, share, komen, dan sampaikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.